Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik wa zid ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara bihudah wa tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa laqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan sedikit menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hal tersebut disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu bentuk dan sarana li ziyadatil iman, untuk menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, inna ural iman tanqudu urwatan man nasha'a fil islam la ya'riful jahiliyah. Sejatinya simpul iman, ikatan iman akan terurai seutas demi seutas. Man nasha'a fil islam la ya'riful jahiliyah. Orang yang hidup di dalam naungan Islam, di dalam keindahan Islam, la ya'riful jahiliyah, dia tidak mengenal bagaimana sejarah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Salah satu contoh yang memberikan sebuah pelajaran bagi kita adalah sosok sahabat yang dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahibus sirri, sahabat rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwasannya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sosok sahabat yang ditinggal ayahnya ketika beliau masih kecil, dan beliau akhirnya mengembala kambing milik daripada saudagar kaya di kota Mekah pada waktu itu yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Disebutkan bahwasannya di antara salah satu sebab Islamnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama sejarah menyebutkan
Di suatu hari ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sedang mengembala kambing, ternyata datanglah dua sosok manusia mulia. Yang satu adalah manusia yang termulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satunya adalah sosok yang termulia setelah para nabi di kalangan manusia yang lainnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kedua sosok manusia yang agung ini mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang pada waktu itu sedang mengembala kambing. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, "Bi'na syatan." Jualkan kepada kami satu ekor kambing saja dari kambing yang begitu banyak. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? "Ya sayyidi, wahai tuanku, fa inni mamluk, fa innahu mamluk." Sejatinya aku ini sedang bekerja untuk mengembalakan kambing, dan sejatinya kambing tersebut adalah ada orang yang memilikinya. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Abdullah bin Mas'ud, "Qul li sayyidika akalahu dhi'ab." Katakan kepada tuanmu, katakan kepada majikanmu, katakan kepada pemilik kambing ini, kambing itu dimakan oleh serigala. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Ya sayyidi, wahai tuanku, aina Allah, di mana Allah?" Sosok orang yang belum terkontaminasi dengan sebuah kebiasaan jahiliyah pada waktu itu, dia mengatakan, "Di manakah Allah kalau saya jual ini? Dia adalah ada yang memilikinya." Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Berikan kepadaku satu ekor kambing betina yang belum dikawini oleh pejantan." Kemudian dihadirkanlah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bacakan doa kepada seekor kambing tersebut. Kemudian ternyata susu kambing tersebut semakin membesar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mencari batu yang cekung untuk sebagai tempat air susu tersebut. Kemudian Rasul SAW minum, Abu Bakar minum, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun minum. Kemudian Rasul SAW setelah itu mengembalikan kembali kambing yang tadinya membesar susunya kembali sebagaimana semula. Ini yang menjadikan sebuah pemikiran Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sampai beliau pada hari yang berikutnya ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya sayyidi, wahai tuanku, ajarilah aku ilmu yang kemarin kau ajarkan kepadaku, yang kemarin kau perlihatkan kepadaku." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kau adalah seorang anak yang cerdas." Kemudian disitulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau hafal langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surat Al-Qur'an, dan tidak ada sahabat satupun yang mengalahi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian di antara keutamaan sahabat yang mulia ini, sosok seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan teguran dari Allah Azza wa Jalla disebabkan karena melupakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah tegur oleh Allah Azza wa Jalla ketika Rasulullah sibuk dengan dakwah kepada para pemuka kufar Quraisy pada waktu itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu, tetap bermajlis, tetap duduk bersama orang-orang yang senantiasa mereka itu beribadah kepada Allah dan mereka mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla saja, tidak yang lainnya. Wala ta'du aynaka turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu kepada orang-orang yang hanya sekedar orientasinya dunia. Wa aghfalna qalbahu an dzikrina, dan orang-orang yang aku lalaikan untuk ingat kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, wattaba'a hawa, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa amruhu wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka tercerai berai. Sehingga kalau kita melihat para pemuka Quraisy pada waktu itu seakan-akan mereka adalah orang-orang yang bersatu, satu dan yang lainnya. Sejatinya mereka itu sedang menampakkan diri di hadapan para rakyatnya, menampakkan diri bahwasannya mereka adalah orang yang paling hebat di kalangan para pemuka pada waktu itu. Sehingga betul ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita kira orang-orang itu bersatu. Kita kira orang-orang itu sama pemikirannya. Ternyata qulubuhum syatta. Hati-hati mereka tercerai berai dengan orientasi dunia mereka yang berbeda-beda, melupakan kepada orientasi akhirat yang lebih mulia dan lebih kekal di dalamnya. Disebutkan pula sosok seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah sosok yang kecil, kurus, kerempeng, akan tetapi di dalam kekurusannya tersebut beliau radhiyallahu taala anhu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menaiki sebuah pohon. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pada waktu itu mereka tertawa melihat betis yang begitu kecil daripada betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tadhaqun?" Apa yang menyebabkan kalian itu tertawa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La rijlu abdillah asqalu fil mizani yaumil qiyamati min Uhud." Sejatinya kakinya Abdullah ibn Mas'ud pada hari kiamat lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Itu keutamaan daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disebutkan saking dekatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat menyebutkan, memberikan sebuah gelar mulazamatud dilli li sahibi,
yaitu bayangan dekat dengan orangnya, alias apa? Saking dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia ini, sampai jalannya Rasul ditiru oleh Abdullah bin Mas'ud, sampai bicaranya Rasul ditiru oleh Abdullah bin Mas'ud, dan sampai ketika perjalanan beliau dalam safar, Abdullah bin Mas'ud senantiasa menyediakan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawari sosok yang mulia di kalangan sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, untuk meminta apa yang diminta dari beliau akan diberikan. Kalau minta harta akan diberikan, kalau minta wanita akan diberikan. Minta semuanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diberikan. Saking dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi kita lihat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau imanan la yartad. Jadi ketika Nabi menawari, Abdullah bin Mas'ud memohon kepada Allah Azza wa Jalla keimanan yang tidak akan pernah lepas dari kalbunya. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak pernah terputus. Wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'li ghurafil jannah. Dan yang ketiga yang diminta kepada Allah agar Nabi bisa memberikan sebuah doanya kepada Allah untuknya, yaitu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. 3 permohonan dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Keimanan yang kuat, kenikmatan yang tidak pernah selesai, tidak pernah habis di dunia dan juga di akhirat, dan bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Itu permintaan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian hal yang menarik lagi, ketika beliau radhiyallahu taala anhu wafat atau menjelang wafat, dan pada waktu itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang dimana Utsman bin Affan meminta Abdullah bin Mas'ud kembali ke Madinah, yang sebelumnya sebagai penasehat yang diutus oleh Umar bin Khattab di negeri Syam, di negeri Syria, dan memberikan sebuah nasihat kepada Ammar bin Yasir pada waktu itu gubernur di kota Kufah. Kemudian Utsman bin Affan membutuhkan sosok yang mulia ini dan diminta untuk kembali ke Madinah. Dan ternyata disitulah mungkin menjadi tempat terakhir sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau pun terkena penyakit yang sangat luar biasa kerasnya, yang penyakit tersebut menyebabkan beliau meninggal dunia. Maka pada waktu itu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, mimma tashtaqi, apa yang kau keluhkan wahai Abdullah? Apa yang kau keluhkan wahai Abdullah? Kemudian disampaikan, qala dunubi, yang aku keluhkan adalah dosa-dosaku. Dosa-dosaku yang aku keluhkan, bukan sakitku yang aku keluhkan. Kemudian Utsman mengatakan, fama tashtahi, apa yang kamu inginkan ya Abdullah? Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahmatu rabbi, yang aku butuhkan sekarang adalah
rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepadaku. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ala amuruka laka bit tabib, mau kau hadirkan untukmu seorang tabib. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, at-tabibu amradani, tabib itu akan menambah sakitku. Qal ala amuru laka bi ata, ataukah aku bawakan kepada engkau sesuatu pemberian yang bisa menjadikan kamu itu menjadi senang. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la hajata li fihi, aku tidak butuh kepada itu. Subhanallah, di akhir hayatnya yang diminta adalah rahmat Allah. Di akhir hayatnya yang dikeluhkan adalah dosa-dosanya. Maka betul ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ketika lewat seorang jenazah, kemudian kata Aisyah, mustarihun wa mustarah, dia sudah istirahat dan orang lain istirahat dari dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, la ya ibnati Siddiq, tidak wahai ibni Siddiq, innama yastarihu man qad ghufirallah, tidak akan mampu orang beristirahat melainkan dia sudah terampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meninggal dunia dan dimakamkan di Baqi di Madinah radhiyallahu taala an. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan tempat yang layak untuk sahabat yang mulia ini. Insyaallah taala kita akan ambil sebuah hikmah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kehidupannya, dari perkataan-perkataannya, dan insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.